Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Mubarak, masjid yang penuh barokah, Allahumma amin. Sejak kemarin sepertinya sudah banyak masjid yang mengadakan malam peringatan Nuzulul Quran. Terlepas dari kontroversi, ada yang mengatakan ibadah, ada yang mengatakan tradisi, ada yang mengatakan bid'ah, saya harus menyampaikan bahwa Quran juga merupakan sebuah peringatan. Saya tunjukkan buktinya, misalnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88, jumlah ayatnya 26, tetapi Quran sebagai sebuah peringatan dimulai dari ayat 21 yang berbunyi fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena tugas kamu, kata Allah, berarti tugas saya, tugas kita berarti adalah pemberi peringatan. Dengan cara apa kita bisa memberi peringatan? Dengan Quran. Lasta alaihim bimusaitirin, kamu bukanlah orang yang berwenang untuk memaksa mereka. Jadi kita nggak boleh maksa. Sebentar, jangan protes dulu. Jadi kita tidak boleh maksa, yang penting memberi peringatan. Tapi ini belum berhenti. Masih ada illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan mengingkari Tuhan. Nah, kira-kira di negara kita, di wilayah kita, ada nggak nih orang yang seperti ini, yang dikecualikan? Kita tidak boleh memaksa, tetapi ketika kita peringatan, kita beri peringatan, orang ini malah berpaling dan mengingkari Tuhan. Sepertinya ada nggih? Oh, yang cuma 3 ini. Saya tunjukkan lagi di surat Al-A'la, surat yang ke-87, dimulai dari ayat 6. Sanukri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu ya Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Agar tidak lupa, maka selalu diberi peringatan. Kalau tidak diingatkan, seringkali lupa. Itu logikanya seperti itu. Ila masya Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ini prosesnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyerah, kita sudah pasrah, upaya sudah selesai, nanti Allah yang bertindak. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang mau diingatkan. Maka Quran bagi orang yang mau diingatkan sebagai petunjuk. Fadzakir inna fa'atil dzikra
Oleh sebab itu berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Jadi ada manfaatnya Bapak Ibu, cuma kadang yang diperingati, yang diberi peringatan kadang tersinggung. Kalau tersinggung saja masih mending, kadang orang yang mengingatkan malah dikriminalkan. Terjadi boten di negara kita? Terjadi. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Sayadzakkaru may yakhsha. Dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, wa yatajannabul ashqa, dan seterusnya. Jadi di sini Bapak Ibu, Quran memiliki banyak nama. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Quran disebut juga Al-Huda, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan agar orang itu dapat petunjuk. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk harus diingatkan. Maka Quran disebut adzikra, peringatan. Wa bayyinatin minal huda, sekaligus memberikan penjelasan. Maka Quran juga disebut sumber penjelasan, sumber penerangan. Nama lainnya Al-Bayan. Sudah 3 Bapak Ibu nama lain dari Al-Quran: Al-Huda, Al-Bayan, Al-Dzikra. Semuanya ini Bapak Ibu sebagai penjelasan, penegasan, sekaligus pembuktian bahwa Al-Quran adalah wahyu minulio, Al-Quran yang qadim. Maka Bapak Ibu jangan kaget kalau di dalam Al-Quran itu kadang menggunakan nalar, menggunakan nalar, narasi, linguistik, histori, bahkan mukjizat untuk menajamkan bahwa Quran benar-benar firman Allah. Itu saja banyak orang yang masih tidak percaya. Di zaman Nabi banyak orang yang hidup bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi, melihat langsung bagaimana dahsyatnya mukjizat, itu pun masih ada yang kafir. Contoh misalnya peristiwa terjadinya terbelahnya rembulan. Abu Jahal lihat sendiri. Bahkan Abu Jahal yang memintanya. Bahkan berjanji, ya Muhammad, kalau kamu bisa membelah rembulan, aku akan masuk Islam. Itu janjinya itu. Maka Nabi Muhammad minta izin kepada Allah. Allah pun memberikan izin. Hanya dengan jari telunjuk Bapak Ibu, Nabi membelah bulan jadi 2. Tret. Ngalahke Superman toh. Superman cuma film. Ini nyata betul. Dan sudah terbukti oleh NASA. Sekarang ada bekasnya itu. Bekas potongannya masih ada. Utuh kembali tapi tetap membekas itu. Itu saja belum percaya. Ya Muhammad, kita tanya dulu orang-orang yang ada di luar kota. Kalau mereka mengatakan benar tadi ada 2 bulan yang terpisah, yang satu diletakkan di atas gunung yang sebelah sana, sebelah selatan, yang satu di atas sebelah gunung yang sebelah utara. Ternyata ketika ditanya pada para pedagang yang dari luar kota datang, mereka mengatakan betul tadi aku melihat rembulan terbelah menjadi 2. Mau apa? Logika Abu Jahal terbantahkan. Tapi ya sama saja tidak masuk Islam. Bahkan menantang lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Abu Jahal menulis surat kepada Raja Mekah. Dia juga raja, tapi Raja Quraisy. Ada raja yang lebih tinggi lagi namanya Raja Mekah, namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar emas, raja emas. Memang kaya Bapak Ibu. Mendapat surat kehormatan dari Abu Jahal untuk menyaksikan kemukjizatan Nabi Muhammad. Raja Malik bin Dinar datang dengan 100 tentara, dengan 100 kereta. Yang paling depan kereta kencana dinaiki oleh rajanya bersama istrinya.
Yang belakang pasukan-pasukan dengan keluarganya termasuk anak-anaknya yang paling belakang. Kereta yang nomor 100. Lagi kereta teng Lembuyang atau niku paling banyak 15 gerbong. Ini 100 kereta. Sampai di Quraisy kebetulan yang didatangi pertama tentu Abu Jahal karena yang mengundang Abu Jahal. Maka terjadilah bincang-bincang dan Abu Jahal cerita kepada Raja Malik bin Dinar. Karena Malik bin Dinar juga tanya, ada apa dengan Muhammad? Kata Abu Jahal, dulu Muhammad ini orangnya baik-baik saja. Wong masih kecil saja dikenal sebagai orang yang jujur, dipercaya memasang Ka'bah kainnya, semua juga mengangkat. Tapi setelah usia 40 tahun kok mengaku jadi nabi? Ada apa ini? Maka kata Raja Malik bin Dinar, panggil Muhammad, panggil. Maka dipanggillah Muhammad untuk membuktikan ucapan-ucapannya yang sempat tersebar beritanya ke penjuru tanah air ketika itu. Bapak Ibu, kita tidak menyaksikan ya, tapi kalau kita membaca sejarah, membayangkan betapa anggunnya Nabi Muhammad ketika berjalan dengan Abu Bakar bersama istrinya menggunakan jubah merah. Jadi sesekali Nabi Muhammad juga menggunakan jubah merah. Ini betul-betul gambarnya loh, ini polos nih, nggak ada gambarnya dan nggak pakai bendera, cuma jubah merah. Duduk di singgasana yang sudah disediakan oleh raja dan singgasananya bersinar Bapak Ibu. Jadi kelihatan anggun wibawa. Dari sini sebenarnya sudah terlihat mukjizat Bapak Ibu. Tapi masih tidak meyakini sampai-sampai raja mengatakan, ya Muhammad, kalau memang engkau raja dan raja nabi biasanya punya mukjizat, tunjukkan mukjizatnya. Ya, Nabi tidak bisa menunjukkan karena itu izin Allah. Maka Nabi hanya menawarkan, ya Tuan Raja, mukjizat apa yang engkau minta? Sama dengan Abu Jahal, aku minta itu bulan dibelah menjadi 2. Nabi mengatakan, kalau nanti bisa, apa taruhannya? Kalau bahasa kita, taruhannya apa? Saya masuk Islam. Abu Jahal, saya juga masuk Islam. Maka Nabi Muhammad minta izin untuk naik bukit menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah sholat berdoa. Sesuai dengan permintaan Raja Malik bin Dinar, Nabi Muhammad memanggil bulan dengan kedua tangannya. Jadi kalau saya baca Bapak Ibu, saya gambarkan begini. Dengan 2 tangan memanggil rembulan. Jadi kecil, lalu dibelah jadi 2. Yang satu dimasukkan ke lengan kiri, yang satu kanan. Dimasukkan saku, keluarkan lagi, naikkan lagi, jadi besar lagi. Disatukan lagi. Peristiwa itu terjadi 2 kali Bapak Ibu. Kurang apa coba? Abu Jahal melihat sendiri. Sesuai dengan janjinya, Raja Malik bin Dinar masuk Islam. Karena tadi berjanji. Bahkan Malik bin Dinar mengatakan, ya Muhammad, aku punya anak putri. Belum selesai ngomongnya sudah dicekat oleh Nabi Muhammad. Ya Tuan Raja, anakmu sudah sembuh. Silakan tengok di kereta paling belakang urutan ke-100. Rajanya kaget Pak. Dia nggak cerita kalau datanya bersama keluarganya, bersama anaknya, termasuk anak yang paling kecil putrinya itu cacat lumpuh di kereta nomor 100. Tapi Nabi Muhammad bisa mengatakan, anakmu yang ada di kereta paling belakang, kereta urutan paling 100 sudah aku sembuhkan penyakitnya. Ini kan mukjizat toh Pak. Ini ora percaya. Itulah Abu Jahal. Rajanya percaya masuk Islam, Abu Jahalnya tidak. Kurang apa coba Bapak Ibu? Waktunya habis nih. Satu lagi Bapak Ibu, ketika selepas peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad cerita, karena memang perintah Allah jadi cerita. Semua orang tidak cuma heran, ragu-ragu, termasuk orang yang beriman pun ragu-ragu Bapak Ibu. Para sahabat sempat goyah imannya, bagaimana tidak? Tempat yang begitu jauh, bahkan tinggi, dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1/3 malam.
Abu Jahal yang mendengar cerita ini, dalam hatinya kesempatan ini menyebarkan hoak, dan tamatlah riwayatmu ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, kalau bahasa kita mungkin lugu nggih, cerita ketemu siapa cerita, ketemu siapa cerita. Abu Jahal senang. Nabi Muhammad senang dikiranya Abu Jahal mau masuk Islam. Padahal senangnya ini kesempatan ini menghancurkan Islam, dan ini terakhir kalinya. Tinggal satu orang Bapak Ibu yang menjadi kunci ini. Kalau satu orang ini tidak percaya, habis umat Islam ketika itu. Semua kumpul di alun-alun di dekat gunung Abi Kubais. Lalu Abu Jahal mempersilakan, ya Muhammad, silakan cerita kembali dari awal sampai akhir. Nabi Muhammad senang, kan efektif loh ini, tidak perlu datang satu-satu, langsung di alun-alun orasi semuanya dengar selesai. Tinggal satu orang, siapa Bapak Ibu? Abu Bakar tidak hadir, sedang tidur. Kata Abu Jahal, bangunkan, kita tanya apa jawabannya. Kalau tidak percaya, selesai Muhammad, tidak ada urusan lagi, habis Islam. Dipanggil Abu Bakar itu, lalu ditanya, mendengar cerita yang panjang lebar, ya Abu Bakar, apakah kamu percaya? Jawabannya dua, Pak. Jawaban yang pertama, kalau di balik gunung itu ada 200 tentara mau menyebur kita, aku percaya. Jawaban Abu Bakar. Padahal nggak ada tentara, nggak ada musuh. Tapi kalau Muhammad mengatakan ada 200 pasukan akan menggempur kita, aku percaya. Jawaban Abu Bakar. Yang kedua, tembok ini putih. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan hitam, aku akan mengatakan tembok ini hitam. Yang salah mata saya. Itu jawaban Abu Bakar. Saya kira kalau takon jenengan Pak, putih apa ireng? Mesti putih, ngono aku edan toh. Abu Bakar tidak. Tembok ini putih. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan hitam, aku percaya tembok ini hitam. Yang salah mata saya. Itu jawaban Abu Bakar. Maka sejak itu Abu Bakar bergelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkan Nabi, sahabat yang pertama. Dengan keimanannya mengakui kebenaran Quran sebagai al-huda, al-dzikra, al-bayan. Sementara Abu Jahal kafir yang Allah akan menjatuhkan hukuman azab secara pelan-pelan sampai di akhir hayatnya. Sekarang bagaimana dengan negara kita yang sudah diingatkan tetapi tetap saja membangkang? Contoh Bapak Ibu, ada hadis mengatakan kepada kita, tolonglah orang yang didolimi dan orang yang berbuat dolim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat ngacung, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolimi saya sudah paham, saya sudah biasa, tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat dolim kepada kita? Kata Nabi, cegahlah mereka agar tidak berbuat dolim. Bapak Ibu sekarang menjadi orang yang berbuat dolim apa yang didolimi? Ayo, ngaku saja. Malu? Ya udah, saya saja nggak apa-apa. Saya merasa sebagai orang yang didolimi, maka tolong saya Bapak Ibu. Saya pun akan mencegah orang yang berbuat dolim kepada kita. Caranya memberi peringatan biar tidak berbuat dolim. Ora gelem, ya wis Allah yang turun tangan dengan cara menurunkan azab secara pelan-pelan, tidak mendadak. Dan apa-apa tidak merasa. Ibu, kalau sekarang azab sudah mulai turun, harga-harga sudah mulai naik, beras naik, listrik naik, gas mau naik lagi, bensin naik, kalau tidak naik cepat habis. Bapak Ibu, di kantor saya sekarang dipaksa naik pangkat. Enak toh? Enak apanya? Pajaknya nanti kalau naik pangkat 15%. Pajak saya sementara 5%, Pak. Sekarang dipaksa naik pangkat agar pajaknya 15%. Itu yang dicari pemerintah. Mohon maaf. Dan nanti Pak, kalau jadi ini harusnya sudah cair namanya THR ini. Itu 20% pajaknya.
Selama ini 5%, besok kalau cair 20% pajaknya. Ini di luar zakat ini. Padahal di zaman Nabi Syuaib maksimal pajak 10%, tidak boleh lebih. Itu Nabi Syuaib. Ini yang golongan kalau jadi naik pangkat 15%, THR 20%. Nek situ makan siang gratis 25%. Situ betul Pak? Baru ngerti nggih? Belum tahu 5 tahun mendatang 29 ngerti kan saya gitu. Oh jebul kecelik sesuk. Sekarang tarik itu dulu naik kumpulkan gak sesuk makan siang gratis. Jadi duit dhewe ora gratis kok. Disimpen dulu. Bapak Ibu, kita mencoba memahami ayat-ayat Allah karena Quran sebagai petunjuk, peringatan dan al-bayan. Pahit-pahitnya Bapak Ibu, mendingan kita menganggap itu suatu musibah agar kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Itu saja Bapak Ibu, inilah peringatan buat kita dalam rangka menuzulkan Quran ke dalam hati kita setiap hari. Kalau Quran turun dari Lauhil Mahfudz sampai ke langit dunia itu pada tanggal 17 Ramadan. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril di Gua Hira tanggal 24 Ramadan. Dari Nabi Muhammad dinuzulkan ke dalam dada kita setiap hari, setiap saat, tidak cuma menunggu peringatan nuzulul Quran. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Quran sebagai petunjuk, sebagai peringatan, sebagai penjelasan, insya Allah sesuai dengan janji Allah, kita akan menjadi hamba yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka